Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan para dokter yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para dokter di urologi ya. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sejarah kesyirikan ya, karena di antara kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya adalah al-ghulu fi shalihin, yaitu berlebih-lebihan, pengkhususan yang berlebih-lebihan kepada para ulama dan para shalihin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, al-ghulu bi ahli al-ilmi was salah. Al-mas'alah as-salisah asyarah. Perkara ke-13 yaitu berlebih-lebihan kepada para ulama dan orang-orang saleh. Ya, kaqaulihi, seperti disebutkan dalam firman Allah, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulullaha ilal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian mengucapkan tentang Allah kecuali yang benar saja ya, kecuali yang benar, yaitu jangan kalian mengatakan Allah punya anak Nabi Isa alaihissalam atau Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Baik, maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sejarah kesyirikan, dan ternyata kalau kita telusuri nanti kita dapati bahwasanya sumber kesyirikan sebab utamanya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Perhatikan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang Allah manusia pertama Allah utus adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Kemudian Adam beranak pinak ya. Maka tersebarlah manusia ya. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Adam diutus ya, masa antara Adam Nabi Nuh, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, ada 10 generasi antara Adam dengan Nabi Nuh ya. Kalau kita estimasi misalnya satu generasi adalah 1000 tahun, karena Nabi Adam sendiri umurnya 960 tahun, umurnya 1000 tapi 40 dia hadiahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga umurnya dalam riwayat yang sahihah adalah 960 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun kurang lebih. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia menetap di kaumnya untuk berdakwah 950 tahun. Ya, setelah itu kaumnya pun ditimpa dengan banjir yang besar ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sebelum diangkat menjadi berdakwah, berapa umurnya ada khilaf. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 200. Kemudian setelah kaumnya dibinasakan dengan banjir, berapa lama dia bertahan juga ada khilaf. Intinya umurnya sekitar 1000. Sekitar 1000 kurang lebih. Nah, kalau kita ambil rata-rata 1000 setiap generasi, berarti antara Adam dan Nuh kira-kira ada kurang lebih 10.000 tahun. Ini kira-kira saja, tidak ada dalil yang jelas, cuma kita kira-kira saja ya. Nah, antara Adam dan Nuh ya, ini ya tidak pernah terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan. Hanya kemaksiatan. Hanya kemaksiatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana nasu ummatan wahidah ya. Manusia dahulu adalah suatu umat yang satu, yaitu di atas tauhid. Kemudian mereka melakukan kesyirikan. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah kemudian mengutus para nabi untuk beri kabar gembira dan beri peringatan. Tadinya mereka adalah umat yang satu. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu.
ke dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu di atas tauhid, kemudian mereka berselisih, yaitu ada yang melakukan kesyirikan. Nah, kemaksiatan sudah terjadi zaman Nabi Adam, ya. Contohnya Kabil membunuh Habil, ya. Kabil membunuh Habil. Adiknya Habil. Ya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak." Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya li aqtulak. Dan seterusnya Allah sebutkan, kisahkan, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang ketika mereka menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurbannya Habil diterima, adapun kurbannya Qabil tidak diterima. Qabil pun hasad, maka dia pun bunuh Habil. Jadi pembunuhan sudah terjadi, tetapi belum terjadi kemaksiatan. Belum terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan, yang terjadi hanya kemaksiatan. Contohnya Qabil bunuh Habil. Apakah ada kemaksiatan yang lain? Tentunya ada. Mungkin ada penipuan, mungkin ada perzinahan, mungkin saja. Tetapi kesyirikan belum terjadi. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi selama sekitar 10.000 tahun, 10 generasi tidak ada kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan, baru Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kata dalam hadis yang sahih, ketika di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Nuh, mereka berkata, Ya Nuh, anta awwalu rusuli ila ahli al-ardi. Wa sammakallah abdan syakura. Kata mereka, ya Nuh, engkau Rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Kenapa? Apa gerangan yang menjadikan Allah mengutus Nabi Nuh? Karena terjadi kesyirikan ketika itu. Jadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Kesyirikan itu apa? Adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh, ya. Sebabnya pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Terhadap orang-orang saleh. Allah berfirman dalam surat Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum Nabi Nuh melakukan makar yang besar. Mereka melakukan makar yang besar. Makar besar. Dan mereka berkata, jangan kalian sekali-sekali meninggalkan, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, ya. Jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, satu Wad, ya. Kemudian Suwa, yang kedua namanya Suwa. Yang ketiga namanya wala Suwan wala Yaghutha wa Ya'uq, Yaghuth. Yaghuth, kemudian Ya'uq. Kemudian Nasr. Siapa ini 5 orang ini? Ya, Wad, 1, 2 Suwa, 3 Yaghuth, 4 Ya'uq, 5 Nasr. Inilah 5 sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah di zaman Nabi Nuh, yang gara-gara ada kesyirikan ini maka Allah utus Rasul yang pertama. Sebelumnya terjadi kesyirikan, sebelumnya terjadi kemaksiatan, pembunuhan, tapi Allah nggak ngutus Rasul.
Ya, ketika urgen, sangat urgen terjadi kesyirikan, maka baru Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh ini. Ya. Ibnu Abbas berkata dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i, kata Ibnu Abbas, isma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 orang ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Jadi mereka ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Falamma matu, tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan datang mengwahyukan, mengilhamkan, membisikkan kepada kaumnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kata syaitan, itu ada majelis-majelis mereka yang biasa mereka berzikir untuk ilmu, memberi nasihat. Itu majelisnya dibangun patung-patung aja. Patung-patung mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan jangan lupa kasih nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Tujuannya untuk zikroyat, untuk kenangan, ya, sebagai penghargaan, untuk motivasi. Kemudian kata Ibnu Abbas, falamma mata halaka ulaik, tatkala para generasi yang pernah bangun patung tersebut pada meninggal semuanya, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka patung-patung ini disembah. Perhatikan, Ibnu Abbas menjelaskan syaitan dalam menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan punya tahapan. Tahapan-tahapan syaitan. Tahapan-tahapan syaitan. Perhatikan. Ya, pertama, ya, ketika mati orang-orang soleh, ketika kelima orang soleh ini wafat, disuruh setan menyuruh membangun, membuat patung mereka di lokasi biasa mereka beribadah, lokasi biasa mereka bermajelis. Ya. Jadi pertama, setan tidak langsung, perhatikan, setan tidak langsung menyuruh ibadah menyembah mereka. Ya, perhatikan. Setan tidak langsung menyuruh syirik. Enggak mungkin. Karena masih ada ilmu ketika itu. Tapi setan bertahap, ada rencana jangka panjang. Tidak langsung tidak ada yang dengar. Cara pertama suruh dulu bikin patung. Patungnya di mana? Di majelis. Mereka tetap majelis biasanya mereka menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, majelis biasanya berzikir. Tujuannya untuk motivasi, ya. Tujuan untuk mengenang, ya, memotivasi, menghargai dan lain-lain. Ya. Disebutkan oleh para ulama dengan tujuan kalau mereka melihat patung-patung tersebut, mereka akan termotivasi untuk beribadah. Karena itu orang soleh. Melihat patung-patung mereka mengingatkan dengan bagaimana kesolehan mereka. Sehingga termotivasi. Ya. Baik, setelah itu, setan nunggu ya, hingga generasi yang membangun meninggal. Generasi yang bikin patung pada meninggal. Kemudian lagi ketiga, setan nunggu sampai ilmu dilupakan. Hingga ilmu dilupakan. Yang keempat, baru disuruh menyembah. Makanya, kalau kita mau lihat bagaimana setan menunggu lama, ya. Kalau kita asumsinya bahwasanya setiap generasi adalah 1000 tahun, maka setan menunggu 1000 tahun lebih. Kira-kira ya. Jadi tidak langsung setan suruh beribadah. Pertama bikin patung, tahapan bertahap. Bikin patung untuk kenangan, untuk mengingat jasa-jasa mereka. Ini orang soleh. Ya. Setelah itu, tunggu.
berjalan, orang-orang datang ingat kebaikan mereka. Setan nunggu sampai generasi yang membangun itu meninggal semua. Karena generasi ini yang tahu tujuannya bukan untuk diibadahi, tapi untuk kenangan. Generasi ini hilang, kemudian setan nunggu lagi sampai ilmu hilang. Wa nusyal ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bahaya kesyirikan dilupakan, baru ubidat, baru setan nyuruh untuk disembah, akhirnya disembahlah orang-orang soleh tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama di bumi adalah al-ghulu fi shalihin. Al-ghulu fi shalihin, yaitu pengkultusan terhadap orang soleh. Pengkultusan kepada orang-orang soleh. Ibnu Hajar mengatakan inilah penyakit, inilah pengkultusan orang soleh asal dari kesyirikan di alam semesta. Kebanyakan kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Kita mau buktikan ya. Kita mau buktikan bahwasanya asal ya, kesyirikan ya adalah pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Ya. Baik. Kesyirikan zaman dahulu. Kesyirikan terdahulu. Siapa yang disembah? Banyak ya. Kita boleh kasih contoh. Contoh satu. Ya. Siddhartha Gautama. Ya, kita tahu Siddhartha Gautama. Dia tidak, kalau kita baca literatur, tidak pernah dia ngaku sebagai Tuhan. Tidak pernah. Dia juga tidak pernah menciptakan. Dia muncul karena ketidaksetujuan dengan adanya, seperti saya baca, ketidaksetujuan dengan adanya kasta-kasta yang terjadi ketika tersebar agama Hindu, yang di situ ada kasta, beberapa kasta, ya kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan itu tidak logis bagi dia. Ya, sebagaimana orang sudah dilahirkan kemudian memiliki kasta tertentu, maka dia pun meninggalkan dunia, mungkin dia dari bangsawan, kemudian dia pergi ke hutan, kemudian dia melakukan ritual-ritual, menjauhkan diri segala kehidupan dunia, sampai jadi boleh dikatakan dia orang yang bijak, orang yang baik, akhlak yang mulia, sehingga dia mensucikan dirinya agar sampai pada derajat nirwana. Tetapi intinya, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menciptakan burung, tidak pernah menciptakan hewan, tidak pernah. Ketika dia meninggal, lama-lama disembah. Di masa hidupnya mungkin dia belum disembah. Ketika dia meninggal, mulailah orang mengkultuskan dia berlebih-lebihan, sampai akhirnya disembah. Sekarang berapa banyak, entah jutaan, entah miliaran orang-orang yang menyembah Siddhartha Gautama, yang dia adalah manusia biasa yang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, dan contoh yang lain seperti mungkin Konghucu, Konfusius atau Konghucu juga sama. Intinya orang bijak yang orang-orang pada berlebihan kepadanya, akhirnya mereka menyembah Konghucu. Contoh seperti di di kaum Yahudi, mereka berlebihan kepada Uzair. Yahudi berlebihan kepada Uzair. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Ya. Ini adalah sikap berlebihan, entah apakah mereka menyembah Uzair atau tidak. Ada kemungkinan mereka menyembah Uzair, tapi intinya mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah. Penyataan seperti itu saja sudah mengangkat Uzair seperti kedudukan sebagai Tuhan. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Kemudian 4, misalnya Isa bin Maryam alaihissalam. Ya, Isa bin Maryam alaihissalam. Demikian juga Maryamnya. Ya. Dua-duanya diangkat menjadi dikultuskan berlebihan. Ya. Makanya Allah berkata, tatkala pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan Nabi Isa dengan para pengikutnya,
Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Kata Allah, "Wahai Isa, apakah kau perintahkan kepada manusia, kau katakan, jadikanlah aku dan ibuku menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah?" Kata Isa, "Enggak pernah ya Allah. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang hak." Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim." Ketika aku masih bersama mereka, aku melihat apa yang mereka lakukan. "Falamma tawaffaitani," tatkala kau angkat aku, "kunta antar raqiba alaihim." Engkau yang mengawasi mereka. Jadi Nabi Isa tidak tahu apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Nabi Isa dan Maryam adalah manusia biasa. Ya. Makanya Allah di antara membantah orang-orang Nasara, Allah bikin satu statement saja sederhana. Kana ya'kulani ta'am. Bahwasanya Nabi Isa dan Maryam makan makanan. Sifat manusia, bukan Tuhan. Tuhan harusnya tidak membutuhkan kepada selainnya. Tuhan harusnya tidak membutuhkan kepada makanan. Adapun Nabi Isa, Maryam, kana ya'kulani ta'am. Jelas, sangat mudah. Kalau Allah wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan Allah tidak dikasih makan. Adapun Nabi Isa dan Maryam, kana ya'kulani ta'am. Allah sebutkan Maryam lapar, kemudian menggerakkan korma, dia makan korma. Nabi Isa juga lapar, bahkan dalam Injil disebut bahwa Nabi Isa makan, Nabi Isa lapar, Nabi Isa ya banyak sifat-sifat manusia. Sehingga mereka berdua, ini wanita solehah, ini lelaki soleh, seorang Nabi yang sangat mulia, diangkat kemudian pada derajat ketuhanan. Kapan Nabi Isa diangkat? Ketika dia dikultuskan, ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam juga orang berlebihan kepada dia ketika sudah meninggal, diangkat mencapai derajat ketuhanan oleh sebagian orang-orang Nasara. Kemudian di antara juga misalnya ya rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan wa ma ya'muru ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah min dunillah al-masih ibn Maryam." Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah, dan juga Al-Masih sebagai sembahan selain Allah. Di antara sikap mereka mengkultuskan para pendeta dan para rahib adalah dalam masalah penghalalan dan pengharaman, yaitu dalam konteks penghalalan dan pengharaman. Memang untuk rahib, mereka tidak menganggap rahib sebagai putra Allah atau anak Tuhan, tidak. Tetapi mereka dalam penghalalan pengharaman, mereka nunduk kepada rahib dan pendeta. Oleh karenanya ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mau menyembah rahib-rahib." Kata Nabi SAW, "Bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, fatuhillunahu, kalian ikut-ikutan menghalalkan? Dan sebaliknya, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan?" Kata Adi bin Hatim, "Iya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fatilka ibadatuhum," itulah bentuk ibadah kepada rahib-rahib dan pendeta dalam konteks penghalalan dan pengharaman. Ya. Ini contoh-contoh kesyirikan terdahulu, kalau kita perhatikan semuanya kembali kepada pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Di antaranya juga Lata. Kata Allah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Wa manata tsalitsatul ukhra. Lata, kata Ibnu Abbas berkata, "Kana yalitu as-sawiqa lil hujjaj." Lata dulu orang yang baik. Dia dulu suka membagi-bagi makanan
kepada jamaah haji, bagi-bagi gratis. Tatkala dia meninggal dunia, maka dibangunlah patung di atas kuburannya. Akhirnya disembah. Disembah. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarah kesyirikan, semuanya berputar asalnya pada pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Makanya Allah mengatakan di akhir kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulullahi ilal haqq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Allah tidak punya anak. Nabi Isa bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebab kesyirikan terdahulu kalau kita rata-rata gara-gara mengkultuskan orang-orang saleh. Bagaimana dengan kesyirikan sekarang? Ya, kesyirikan sekarang. Ya. Sebelumnya ikhwan saya ingin ajak antum berpikir ya. Baik. Yang menyembah Siddhartha Gautama entah berapa ratus juta. Kalau sampai miliar saya nggak tahu juga. Yang Konghucu juga berapa saya nggak tahu juga ya. Yang menyembah Isa bin Maryam jelas miliaran. Yang menjadikan Maryam sebagai sembahan wa alam di antara mereka mungkin ada. Yang menuruti rahib-rahib dan pendeta-pendeta dalam menghalalkan mengharamkan juga banyak. Lata mungkin sudah tidak ada. Ya, tapi dahulu di zaman Nabi SAW banyaknya. Tapi lihat bagaimana miliaran orang yang mereka terjebak dalam pengkultusan terhadap orang-orang soleh sehingga akhirnya mereka menyembah. Kesyirikan sekarang juga tidak jauh beda dengan apa yang kita lihat ya. Di antara mereka seperti orang-orang Rafidhah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Terhadap Ali dan Husain. Betapa sering kita dengar di Ka'bah mereka mengatakan labbaik ya Husain, labbaik madad al-madad ya Husain, pertolongan Husain. Sampai ada klip ketika seorang di pesawat dalam kondisi sulit dia berteriak ya Ali, ya Ali. Dia bukan berkata ya Allah tapi ya Ali, ya Ali. Ya, ini menyedihkan ya, menyedihkan ya. Kemudian peribadatan pengkultusan terhadap wali-wali ya. Terhadap mayat-mayat wali-wali yang sudah meninggal. Sudah pernah kita sampaikan dalam pengajian Syarah Al-Qawaidil Arba' di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di kaidah yang keempat dari Qawaidil Arba', beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Satu sisi, dari sisi orang-orang musyrikin zaman dahulu dalam kondisi genting, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bertauhid. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka dalam kondisi genting di lautan, ya, maka mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, tatkala diselamatkan di daratan, idza hum yusyrikun, mereka syirik kembali. Tapi menjadi perhatian kita, dan ayat ini seperti begini banyak, ada beberapa ayat disebutkan dalam Syarah Al-Qawaidil Arba'. Di antaranya tadi, dalam kondisi genting, mereka ya meminta kepada Allah. Lihatlah bagaimana Abu Jahal ketika dalam perang Badar. Kepada siapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Allah. Allah turunkan firman-Nya, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath" dalam surat Al-Anfal. Kalau kalian minta keputusan, maka Allah telah beri keputusan. Lihat dalam buku tafsir bagaimana Abu Jahal ketika dalam perang Badar dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat." Abu Jahal, pimpinan orang-orang musyrikin berdoa, "Ya Allah, siapa di antara kami, aku atau Muhammad, yang paling memutuskan silaturahmi, yang datang dengan perkara yang kami tidak kenali sebelumnya, maka hancurkanlah dia hari ini." Dan ternyata Allah mengkabul, kata Allah, "In tastaftihu," kalau kau ingin keputusan, maka telah datang keputusan.